Oke, kita lanjut guys. Kilauan cahaya perlahan jatuh dari cakrawala dan seluruh wilayah menjadi sunyi. Semua orang memiliki tatapan tercengang saat mereka melihat cakrawala. Tatapan mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Jelas, tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Itu adalah Pangeran Netherworld, orang ganas yang menempati peringkat kedua di catatan Naga Phoenix. Selain Fang Yi, dia pada dasarnya adalah seseorang yang dihormati oleh banyak orang jenius, bahkan seseorang yang sekuat Liu Yan dan mereka yang setingkat dengannya, Su Biyu dan yang lainnya, takut ketika mereka menghadapi Pangeran Netherworld. Meskipun kekuatan Mu Chen hanya di kelas 3 Sovereign, dalam konfrontasi sebelumnya, Liu Yan, Su Biyu dan yang lainnya pasti tidak akan dapat menerima serangan seperti itu jika mereka berada di tempat Mu Chen. Kemudian lagi, kenyataan selalu dipenuhi dengan keajaiban. Setiap tatapan di wilayah ini menatap sosok ramping dan muda dengan ekspresi tercengang. Keheningan berlangsung lama, sebelum tiba-tiba digantikan dengan keributan. Di atas langit, Su Biyu, Hong Yu, dan Ding Xuan saling bertukar pandang saat senyum getir dan pahit muncul di wajah mereka. Mu Chen ini benar-benar kuat, kata Ding Xuan, bahkan seseorang yang menyukai pertempuran seperti dia harus mengakui betapa menakjubkan penampilan Mu Chen. Dia percaya bahwa jika dia berada di tempat Mu Chen, bahkan jika dia berhasil mempertahankan hidupnya, dia harus membayar harga yang cukup mahal untuk itu. Itu bukan kebetulan bagi Liu Yan untuk dikalahkan olehnya. Su Biyu dan Hong Yu mengangguk. Jika mereka berpikir bahwa Liu Yan telah meremehkan Mu Chen, dengan demikian, pada akhirnya kalah darinya. Mereka sekarang mengerti bahwa Mu Chen memang memiliki kekuatan yang menakutkan, kekuatan yang bisa mengalahkan Liu Yan. Sepertinya setelah catatan Naga Phoenix ini, ketenaran Mu Chen akan bergema di seluruh wilayah utara. Sementara seluruh wilayah diselimuti keributan, Mu Chen, yang berada di langit, tidak terpengaruh olehnya. Wajahnya sangat pucat, jelas, mengeksekusi Mandala Heaven's Annihilation Light sebelumnya adalah kelelahan yang sangat besar baginya. Meskipun Mandala Heaven's Annihilation Light berhasil menahan langkah pembunuhan dari Pangeran Netherworld, tubuh Mu Chen tidak mengendur dan tatapan tajamnya diarahkan ke Pangeran Netherworld yang jauh. Namun, wajah acuh tak acuh yang terakhir digantikan dengan tampilan pucat, bahkan tatapannya lebih dingin dari sebelumnya. Jelas, kegagalan ini benar-benar membuat marah orang yang licik dan ganas ini. Dia tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Gerakan membunuh yang sangat dia yakini sebenarnya ditentang oleh penguasa kelas 3. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh Liu Yan, Su Biyu dan yang lainnya. Haha, aku benar-benar salah menilaimu kali ini. Tatapan Pangeran Netherworld begitu tajam, seolah-olah dia ingin menembus Mu Chen. Dia kemudian berkata dengan suara berat yang dipenuhi amarah. Namun, serangan balik sebelumnya pasti telah menghabiskan semua energi spiritual di tubuhmu, kan? Jadi, apa yang bisa kamu lakukan selanjutnya? Nada bicara Pangeran Netherworld menakutkan karena niat membunuh yang keluar dari tubuhnya praktis menurunkan suhu di wilayah ini. Dunia bawah. Saat Pangeran Netherworld dipenuhi dengan kemarahan di dalam hatinya, gonggongan tajam tiba-tiba terdengar dari medan perang lain. Teriakan itu menyebabkan wajah Pangeran Netherworld sedikit berubah saat dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah itu. Di medan perang Kai Xiao dan Fang Yi, ada kekuatan isap yang datang dari pusaran pelangi saat ini dan retakan halus muncul di lotus di bawah Fang Yi. Pada teratai, wajah Fang Yi tidak normal saat sejumlah besar energi spiritual mengalir tanpa henti dari tubuhnya dan ke dalam teratai dalam upaya untuk memperkuat pertahanannya. Pada saat ini, dia dengan pahit merengek di dalam hatinya. Sebelumnya, perhatiannya terfokus pada medan perang Pangeran Netherworld dan Mu Chen. Tapi siapa yang mengira bahwa langkah pembunuhan Pangeran Netherworld sebenarnya akan ditentang oleh Mu Chen? Tidak diragukan lagi, itu membuatnya gemetar di dalam hatinya, menyebabkan celah kecil dalam kendalinya atas energi spiritualnya muncul. Dengan persepsi tajam Cai Xiao, bahkan jika Fang Yi hanya menunjukkan celah kecil, itu masih dipegang olehnya. Ketika kekuatan hisap tersapu, itu menyebabkan retakan muncul di lotus, sehingga menyebabkannya kehilangan kekuatan. Meskipun Fang Yi telah berusaha untuk segera memperbaiki situasi, dia telah kehilangan kesempatan yang menentukan. Dalam konfrontasi seperti itu, jika dia kehilangan kesempatan yang menentukan, itu sudah cukup baginya untuk dikalahkan. Akibatnya,
Pusaran pelangi berputar dengan cepat dan sejumlah besar energi spiritual di sekitar Fang Yi dilahap tanpa henti, bahkan retakan pada lotus menyebar. Dia jelas tidak bisa bertahan lebih lama. Pada saat seperti itu, bahkan seseorang yang setenang Fang Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak meneriaki Pangeran Netherworld, karena jika Pangeran Netherworld masih tidak menyingkirkan Mu Chen, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Mendengar teriakan Fang Yi, tatapan Pangeran Netherworld juga berubah. Setelah itu, dia mengatupkan giginya, menyebabkan distorsi di ruang angkasa dengan langkah kakinya dan sosoknya menghilang. Tapi ketika sosok Pangeran Netherworld menghilang, sepasang sayap Phoenix besar terbentang di belakang Mu Chen. Dengan satu lipatan, sosoknya sudah muncul beberapa ribu kaki jauhnya. Pada saat itu, ketika sosoknya menghilang, sosok Pangeran Netherworld telah muncul di tempat asli Mu Chen. Dia memandang Mu Chen, yang telah waspada terhadapnya dan melarikan diri jauh, dengan ekspresi pucat. Jelas, yang terakhir sudah mengharapkan tindakannya. Sepertinya kalian yang akan kalah. Mu Chen memandang Pangeran Netherworld dari jauh saat busur muncul di wajahnya yang pucat. Mengapa kamu akan lari seperti tikus sekarang? Pangeran Netherworld mencibir. Ketika dia selesai berbicara, sosoknya menghilang lagi. Sosok Mu Chen terbang ke kejauhan sekali lagi dan dengan samar berkata, mengapa repot-repot menggunakan serangan psikologis seperti itu? Mu Chen jelas tahu bahwa Pangeran Netherworld berusaha memaksanya untuk bertarung langsung. Tapi mengapa Mu Chen cukup bodoh untuk melakukannya? Selanjutnya, setelah pertempuran sengit sebelumnya, energi spiritual di tubuhnya tidak lagi sekuat sebelumnya. Jika dia bertarung langsung dengan Pangeran Netherworld sekarang, itu pasti akan menjadi tindakan yang paling bodoh. Saat ini, dia hanya perlu menyeret waktu dan kemenangan akan berpihak pada mereka. Itu karena dia merasakan bahwa Fang Yi yang tenang dan Pangeran Netherworld mulai menjadi cemas. Justru karena Pangeran Netherworld telah kehilangan ketenangannya, Mu Chen bisa menghindari pengejarannya. Di langit, dua sosok melintas, dengan satu mengejar, sementara yang lain melarikan diri. Meskipun setiap saat berbahaya, Mu Chen tidak memberi Pangeran Netherworld kesempatan untuk menyerang. Pengejaran dan pelarian ini berlangsung beberapa putaran. Semua orang bisa merasakan niat membunuh yang sangat padat di sekitar Pangeran Netherworld. Tatapan gelapnya praktis ingin mencabik-cabik Mu Chen. Itu adalah kedipan lain ketika sosok Pangeran Netherworld tiba-tiba berhenti. Dia menatap Mu Chen dengan tatapan gelap, menyebabkan tubuh yang terakhir sedikit tegang dan menaruh kewaspadaannya di dalam hatinya. Pangeran Netherworld tidak meluncurkan serangan lagi dalam kemarahan, tetapi menghirup udara dalam-dalam, sebelum kemarahan di matanya berangsur-angsur menghilang. Bagaimanapun, dia adalah orang yang luar biasa, jadi dia tahu bahwa jika dia mempertahankan kondisinya saat ini, mustahil baginya untuk menangkap Mu Chen. Saat tatapan Pangeran Netherworld secara bertahap kembali ke ketidakpedulian, hati Mu Chen bergetar. Orang ini memang sulit untuk dihadapi, karena dia bisa menyesuaikan hatinya dengan sangat cepat. Pangeran Netherworld yang dalam keadaan tenang adalah yang paling berbahaya. Pangeran Netherworld melirik Mu Chen dengan dingin, sebelum tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya. Cahaya gelap menyembur dari tubuhnya dan berubah menjadi dua sosok hitam buram. Sosok Pangeran Netherworld juga berangsur-angsur menjadi kabur, menjadi sama dengan dua yang dia panggil. Tiga sosok hitam menghilang secara tidak normal. Wajah Mu Chen berubah dan sayap Phoenix di belakangnya mengepak, memungkinkan dia untuk mundur dengan cepat. Dia bisa merasakan bahaya fatal yang sedang melanda. Sama seperti Mu Chen meledak mundur, ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi. Ruang berdesir di sekelilingnya dari tiga arah, sebelum ketiga sosok itu muncul, menyegel jalan mundur Mu Chen. Aku akan melihat bagaimana kamu akan melarikan diri. Tiga sosok menakutkan berbicara sebagai segel telapak tangan besar, bersama dengan niat membunuh yang deras, menyelimuti Mu Chen. Dilihat dari kelihatannya, jika dia terkena serangan itu, dia akan terluka parah, bahkan jika dia memiliki fisik naga Phoenix. Menghadapi serangan mendadak Pangeran Netherworld, mata Mu Chen berkedip-kedip gila-gilaan, dia tidak bisa mundur lebih jauh. Namun, pada saat yang sama ketika Pangeran Netherworld menyerang, ada keributan mengejutkan yang terdengar di wilayah ini. Itu karena, di medan perang lain, Lotus di bawah Fang Yi akhirnya tidak bisa menahan daya isap yang kuat lagi dan hancur berkeping-keping. Ketika teratai hancur, tubuh Fang Yi terungkap di bawah kekuatan isap. Pada saat ini,
tubuhnya tersedot dengan paksa, bergerak menuju pusaran pelangi. Cai Xiao dengan dingin menatap Fang Yi, yang menembak ke arah pusaran. Saat dia tersedot ke dalam pusaran, dia pasti akan mati dan bahkan rohnya tidak bisa lepas darinya. Fang Yi berjuang, tetapi semuanya sia-sia. Pada titik waktu ini, bahkan jika dia mengeluarkan badan surgawi yang berdaulat, itu akan menjadi upaya yang sia-sia, karena pusaran pelangi terlalu tirani. Wajah Fang Yi menjadi gelap, tidak lagi setenang sebelumnya, sambil melihat pusaran pelangi yang dia tuju. Fluktuasi berbahaya yang memancar darinya bahkan membuat kulit kepalanya mati rasa. Sial, Fang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggonggong pada akhirnya dan mengatupkan giginya, sebelum batu giok merah tua muncul di tangannya dengan genggaman. Setelah itu, dia menghancurkan tanpa ragu-ragu. Ketika batu giok kuno hancur, ruang di sekitarnya dengan keras terdistorsi dan terbentuk menjadi lubang hitam spasial yang dia hisap dan menghilang. Aku, Fang Yi, akan mengingat penghinaan hari ini dan pasti akan mengembalikannya di masa depan. Ketika sosok Fang Yi menghilang, suaranya yang marah bergema di antara langit dan bumi. Pakar yang tak terhitung jumlahnya tercengang pada adegan ini dan tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin setelahnya. Fang Yi benar-benar melarikan diri. Giok kuno yang dia hancurkan sebelumnya jelas merupakan harta perlindungan yang diberikan kepadanya oleh paviliun surgawi. Setelah dia menghancurkannya, dia bisa melarikan diri melalui ruang angkasa. Saat ini, Fang Yi mungkin sudah melarikan diri dari surga Naga Phoenix, yang berarti dia juga telah menyerah pada kompetisi untuk warisan Naga Phoenix. Cai Xiao dengan dingin menatap Fang Yi yang pada akhirnya memilih untuk melarikan diri, lokasi terakhir. Detik berikutnya, sosoknya tiba-tiba menghilang. Di medan perang lain, telapak tangan besar dari 3 bayangan akan mendarat di Mu Chen. Namun, mata Mu Chen, yang berkedip-kedip gila, telah tenang pada saat ini dan busur mengejek naik di bibirnya ke arah Pangeran Netherworld. Maaf, tapi kami menang. Mendengar kata-kata Mu Chen, Pangeran Netherworld terkejut di dalam hatinya. Cahaya kejam melintas di pupilnya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan bocah ini pergi hari ini. Niat membunuh melonjak di sekitar Pangeran Netherworld dan 3 telapak tangan besar dengan cepat menuju ke kepala Mu Chen seperti sambaran petir. Namun, pada saat itu, ketika telapak tangannya hendak hancur, sebuah tangan dingin diletakkan di punggungnya, di titik jantungnya, dan suara menusuk tulang memasuki telinganya, yang langsung membuatnya membeku. Bergerak sedikit lagi dan kamu akan mati. Di atas langit, energi spiritual tak terbatas yang tersapu seperti badai langsung dibekukan oleh suara dingin seorang gadis. Semua orang menyipitkan mata mereka saat mereka melihat ke langit. Mereka melihat Mu Chen berdiri di udara dengan 3 bayangan hitam kabur memancarkan niat membunuh, telapak tangan mereka akan mencapai dia. Itu adalah kekuatan yang bisa melukai Mu Chen. Namun, ada seorang gadis yang muncul secara tidak normal dengan tangannya diletakkan di belakang salah satu bayangan hitam. Energi spiritual mengerikan yang terkandung di telapak tangannya telah langsung menyebabkan bayangan hitam membeku. Telapak tangan yang akan mengenai Mu Chen juga telah membeku, karena dia tahu bahwa jika dia mendaratkan serangan ini, maka serangan di belakangnya akan menelan biaya yang sangat besar. Suasana di langit telah membeku pada saat ini, dan tidak ada yang berani memecah keheningan ini. Mata Pangeran Netherworld berkedip-kedip dengan panik. Cahaya yang kejam dan menakutkan melintas di matanya, yang menyebabkan wajahnya yang acuh tak acuh terlihat sedikit terdistorsi pada saat ini. Mata Pangeran Netherworld dipenuhi dengan keengganan yang padat saat dia melihat Mu Chen. Jika dia memiliki waktu beberapa saat lagi, dia akan bisa menyingkirkan Mu Chen. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Cai Xiao akan lebih cepat dalam hal kecepatan. Jika dia bisa muncul di sini, itu berarti Fang Yi telah gagal. Itu juga menyiratkan bahwa rencananya untuk berurusan dengan Mu Chen juga gagal. Mu Chen tampak seperti Pangeran Netherworld, yang matanya berkedip-kedip panik, dan tersenyum ringan. Bahkan jika kekuatan telapak tangan yang tajam ada di depannya, tidak ada ketakutan di matanya saat ini. Sebaliknya, sepasang sayap Phoenix di belakangnya perlahan terlipat, sebelum menghilang. Kamu kalah, Mu Chen mengulangi kata-katanya sekali lagi saat dia melihat Pangeran Netherworld. Apakah kamu mencari kematian? Pangeran Netherworld berkata dengan muram. Saat ini, kehidupan Mu Chen praktis ada di tangannya,
Tetapi tidak ada rasa takut yang ditunjukkan oleh yang terakhir. Kamu tidak memiliki cukup keberanian untuk menukar nyawa. Murid hitam Mu Chen menatap Pangeran Netherworld sebagai busur mengejek naik di sudut bibirnya. Mata Pangeran Netherworld menyipit. Meskipun Mu Chen saat ini di tangannya, bantalan yang terakhir telah melampaui dia ketika keduanya saling berhadapan. Di bawah murid tak kenal takut Mu Chen, ada untaian ketakutan yang tidak jelas yang muncul di kedalaman hati Pangeran Netherworld. Meskipun dia menolak untuk mengakuinya, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Mu Chen adalah kebenaran. Dia tidak cukup berani untuk bertukar nyawa dengan Mu Chen. Tatapan Pangeran Netherworld berkedip sebelum dia menghirup udara dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Chai Xiao yang ada di belakangnya. Mari kita menarik tangan kita bersama-sama. Saya tidak menyarankan kita untuk benar-benar jatuh, karena itu tidak akan menguntungkan kita berdua. Kai Xiao melirik Mu Chen, dan dia dengan lembut menganggukkan kepalanya ke arahnya. Motif mereka adalah warisan naga Phoenix. Memang, tidak perlu memaksa Pangeran Netherworld ke jalan yang tidak bisa mundur. Lagi pula, bahkan seekor kelinci akan menggigit seseorang ketika mereka cemas, belum lagi Pangeran Neraka bukanlah kelinci, tetapi serigala yang ganas. Pangeran Netherworld dan Kai Xiao, bagaimanapun, bukanlah karakter biasa. Jadi, mereka tidak menentang kata-kata mereka dan mereka berdua telah menarik tangan mereka pada saat yang sama, menghilangkan energi spiritual yang kejam juga. Sosok Pangeran Netherworld melintas, lalu muncul beberapa ribu kaki jauhnya dan menatap Chai Xiao dan Mu Chen dengan kewaspadaannya. Mu Chen dengan lembut menghela nafas lega, ada kelelahan besar dalam energi spiritual di tubuhnya. Jika pertarungan berlanjut, dia mungkin benar-benar jatuh ke dalam situasi berbahaya, namun untungnya, Chai Xiao mampu mengalahkan Fang Yi terlebih dahulu. Kamu tangguh, Mu Chen mengacungkan jempol pada Chai Xiao. Meskipun dia tidak bertarung dengan Fang Yi, bagaimanapun, Fang Yi adalah peringkat pertama di catatan naga Phoenix yang reputasinya sedikit di atas Pangeran Netherworld. Sebelumnya, dia sudah mengalami cara Pangeran Netherworld, jadi dia juga berseru kagum dengan fakta bahwa Chai Xiao bisa mengalahkan Fang Yi yang bahkan lebih kuat. Ekspresi dingin Chai Xiao digantikan dengan senyum yang mengandung pesona untuk memikat semua kehidupan, menyebabkan banyak ahli tanpa sadar mengarahkan pandangan mereka. Namun, tidak ada rasa tidak hormat dalam tatapan itu. Karena kekuatan yang Chai Xiao tunjukkan membuat mereka sangat terguncang. Kamu sendiri juga cukup bagus, aku tidak membuat kesalahan dalam penilaianku. Chai Xiao ringan tersenyum, ada sedikit kekaguman di matanya ketika dia melihat Mu Chen. Dalam konfrontasi ini, jika bukan karena Mu Chen melakukan segala cara untuk menghalangi Pangeran Netherworld, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Fang Yi. Aku hampir gagal, Mu Chen berkata tanpa daya. Mu Chen jelas bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa sedikit melawan Pangeran Netherworld, tetapi jika pertempuran penuh telah pecah, kemungkinan dia menang tidak tinggi. Tapi, tidak peduli apa, dia hanya penguasa kelas 3 sekarang, sedangkan Pangeran Netherworld setengah langkah ke penguasa kelas 5. Bahkan di domain Great Heavenlaw, seseorang sekalibernya bisa dianugerahi gelar raja. Bahkan jika Mu Chen memiliki banyak kartu di lengan bajunya, dia masih tidak bisa mengalahkan Pangeran Netherworld semudah bagaimana dia mengalahkan Liu Yan. Kamu telah memberiku kejutan untuk dapat mencapai prestasi seperti penguasa kelas 3. Jika Anda berdua berada pada tingkat kultivasi yang sama, dia akan jauh dibandingkan dengan Anda. Chai Xiao ringan tersenyum. Mu Chen harus mengakui bahwa pujian yang terdengar manis dari gadis yang begitu memikat secara drastis meningkatkan kesombongannya dan membuat tubuhnya terasa seperti melayang. Setelah memuji Mu Chen, Kai Xiao mengalihkan pandangannya ke arah Pangeran Netherworld dan dengan acuh tak acuh berkata, kamu masih belum pergi. Wajah Pangeran Netherworld sedikit berubah saat dia menatap Kai Xiao dan Mu Chen dengan tatapan gelap, sebelum fokus pada Mu Chen. Dia berkata dengan suara dingin, Istana Netherworld saya akan mengingat hal-hal hari ini. Saya harap, jika kita bertemu lain kali, Anda tidak akan bergantung pada seorang gadis untuk menyelamatkan Anda. Mendengar kata-katanya, Mu Chen malah tersenyum, mungkin kamulah yang harus berhati-hati jika kita bertemu di masa depan. Meskipun agak sulit baginya untuk mengalahkan Pangeran Netherworld, dia yakin bahwa dia bisa mengejar ketinggalan, oleh karena itu, jika mereka bertemu lagi, di masa depan,
Mu Chen akan membiarkan dia memahami arti melihatnya dalam cahaya baru jika Pangeran Netherworld masih berpikir untuk memaksanya dalam situasi yang kurang menguntungkan. Kelancangan. Pangeran Netherworld dengan dingin mencibir. Sebagai pilar di antara generasi muda wilayah utara, harga dirinya tidak lebih lemah dari orang lain. Mu Chen membual bahwa dia bisa melampaui dia pada dasarnya adalah lelucon di matanya. Karena jika Kai Xiao tidak ada di sini hari ini, Mu Chen praktis akan mati. Menyelesaikan kata-katanya, Pangeran Netherworld tidak lagi tinggal di tempat yang membuatnya marah, setelah menyapu tatapan dinginnya ke arah kelompok dua Mu Chen. Setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju batas cakrawala. Dia mengerti bahwa Cai Xiao tidak ingin dia ada sehingga mereka dapat dengan aman mendapatkan warisan naga Phoenix. Karena dia tidak bisa mengingini warisan lagi, tidak ada artinya baginya untuk tinggal lebih lama lagi. Dendam ini hanya bisa diselesaikan di masa depan. Kamu akan mendapat masalah di masa depan. Cai Xiao melihat sosok Pangeran Netherworld yang pergi dan memberikan ekspresi senyum namun tidak tersenyum kepada Mu Chen. Mu Chen tercengang. Saya bukan seseorang dari alam utara, jadi saya akan pergi setelah menerima warisan naga Phoenix. Anda, di sisi lain, adalah seseorang dari domain Great Havenlaw. Jadi kamu masih akan bertemu Fang Yi dan Pangeran Netherworld di masa depan. Pada waktu itu, Kai Xiao menggoda. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Itu memang bukan kabar baik baginya untuk menyinggung peringkat pertama dan kedua dari catatan naga Phoenix. Tapi, di sepanjang perjalanannya ke sini, Mu Chen telah menyinggung banyak musuh. Pada akhirnya, apa yang disebutnya musuh, semuanya menjadi batu loncatan baginya untuk bergerak lebih tinggi. Oleh karena itu, Mu Chen tidak hanya tidak takut dengan potensi ancaman itu, dia malah menantikannya. Karena tekanan inilah dia bisa menjadi lebih kuat. Jika kamu khawatir, kamu bisa meninggalkan Dragon Phoenix Haven bersamaku. Saya akan membawa Anda ke tempat yang lebih cocok untuk Anda daripada domain Great Havenlaw. Di sana, mungkin Anda bisa mendapatkan keadaan kultivasi yang lebih baik. Kai Xiao tertawa. Kekuatan Kai Xiao adalah bukti bahwa kekuatan di belakangnya bukanlah kekuatan biasa. Menurut tebakan Mu Chen, dukungannya adalah kekuatan yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di wilayah utara. Mungkin seperti yang dia katakan, dia akan dapat memperoleh keadaan kultivasi yang lebih baik di sana dan mungkin itu mungkin tempat di mana banyak orang ingin pergi. Namun, Mu Chen masih menggelengkan kepalanya. Dia tidak terbiasa dilindungi. Sebaliknya, dia ingin menerobos dengan kekuatannya sendiri dan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang tidak bergantung pada perlindungan dan sumber daya dari kekuatan lain. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Jika ada waktu kita bertemu lagi, aku akan membantumu menyingkirkan mereka. Mu Chen dengan ringan tersenyum. Alis Kai Xiao sedikit berkedut ketika dia mendengar Mu Chen menolaknya. Namun, dia juga sedikit terkejut dengan kepercayaan yang dimiliki Mu Chen dalam kata-katanya. Itu karena dia tahu betapa tangguhnya Fang Yi. Bahkan jika dia telah membuatnya bergerak kali ini, dia juga telah memberikan upaya besar untuk itu. Sebaliknya, itu jelas fantasi dalam pandangan orang lain untuk Mu Chen untuk menyingkirkan keduanya. Namun, Cai Xiao tidak mengejek Mu Chen karena kata-katanya. Dia menatap Mu Chen dengan tatapan memikat dan dengan lembut tersenyum. Baiklah kalau begitu, saya harap jika kita bertemu di masa depan, Anda akan memberi saya kabar baik. Mu Chen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Melihat tanggapannya, Kai Xiao mengalihkan pandangannya ke arah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tak lama setelah itu, dia melihat ke arah Su Biyue, Hong Yu dan Ding Xiang dan dengan acuh tak acuh berkata, apakah kalian memiliki keberatan jika kami mendapatkan warisan naga Phoenix? Mendengar kata-kata Kai Xiao, Su Biyue, Hong Yu dan Ding Xuan bertukar pandang, sebelum mereka menghela nafas. Bahkan Fang Yi dan Pangeran Netherworld dikalahkan oleh mereka berdua, keberatan apa yang bisa mereka kemukakan saat ini? Dengan demikian, mereka hanya bisa menggelengkan kepala dengan bijaksana. Kalau begitu, terima kasih. Cai Xiao menunjukkan senyum menawan di wajahnya. Pesona senyumnya bahkan membuat wanita cantik seperti Su Biyu dan Hong Yu redup untuk sesaat dibandingkan. Mu Chen mengangkat kepalanya, melihat ke puncak tahap naga Phoenix. Ada cahaya keemasan menyilaukan yang dipancarkan, seolah-olah ada kedalaman tak berujung di sana.
Ada sedikit kegembiraan di hatinya. Warisan naga Phoenix akhirnya menjadi milik mereka. Energi spiritual yang kejam telah menyebar dari langit. Pertarungan yang membuat semua orang terkejut akhirnya berakhir. Dua sosok yang berdiri di langit jelas menjadi target paling mempesona di wilayah ini. Tatapan Mu Chen tertuju pada puncak tahap naga Phoenix di bawah tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan berkembang ke arah itu, samar-samar memancarkan raungan drakonik kuno dan tangisan Phoenix. Warisan naga Phoenix ada di sana. Panggung naga Phoenix tampaknya telah merasakan penurunan jumlahnya, menyebabkan arus emas bersiul dari puncak panggung naga Phoenix, membentuk tangga emas. Warisan naga Phoenix ada di ujung tangga. Ayo pergi dan klaim panen kita. Chai Xiao memandangi tangga emas yang mempesona dengan senyum ringan. Mereka akhirnya berhasil sampai di sini setelah banyak pertempuran sengit, dan sekarang, saatnya bagi mereka untuk mengklaim panen mereka. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan dua sosok mereka melintas, muncul di bawah tangga emas. Setelah itu, mereka melangkah maju di bawah tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya. Di belakang mereka, Su Biyu, Hong Yu dan Ding Xuan mengikuti di belakang pada jarak yang layak. Meskipun mereka tidak bisa mencelupkan jari mereka ke tingkat warisan yang lebih tinggi, mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang layak di bawahnya. Sekelompok orang berjalan menuju tangga emas, lalu menghentikan langkah mereka. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat altar emas di ujung tangga. Altar memiliki bentuk naga dan phoenix yang terjalin dengan aura kuno yang menyebar, yang membuat seluruh wilayah terasa sunyi. Setelah sampai di sini, bahkan wajah Chai Xiao sedikit berubah dari tekanan mengerikan yang dipancarkan. Tekanannya sepertinya ingin membekukan ruang pada saat ini. Di puncak altar, hanya ada 10 anak tangga. Namun, 10 tangga itu secara alami sulit untuk didaki karena tekanan naga dan phoenix yang menakutkan praktis ingin menghancurkan mereka yang menaiki tangga menjadi pasta daging. Tekanan di sini, wajah Kai Xiao serius dan dia tidak bisa membantu mengerutkan alisnya. Itu karena dia bisa merasakan betapa menakutkannya tekanan naga dan phoenix di tempat ini. Terutama 10 tangga emas di depannya. Dia merasa bahwa jika dia menaikinya, tekanan naga dan phoenix yang mengerikan akan mengerumuninya. Tekanan ini bahkan lebih kuat daripada kolam naga Phoenix Super. Dikatakan bahwa hati naga sejati dan phoenix jatuh di lokasi ini, membentuk panggung naga phoenix dan juga menyegel warisan. Oleh karena itu, tempat ini mungkin memiliki tekanan naga dan phoenix yang paling menakutkan. 10 anak tangga juga merupakan ujian terakhir untuk warisan naga Phoenix, yang dikenal sebagai tangga naga Phoenix. Selama seseorang berhasil menaikinya, mereka akan dapat memperoleh warisan terakhir. Mu Chen mengatupkan giginya, merasakan tekanan naga dan Phoenix yang mengerikan. Jika bukan karena fisik naga Phoenix-nya, dia mungkin sudah pingsan sejak lama. Dan setelah bertahun-tahun di surga naga Phoenix, ada banyak ahli yang tiba di sini. Tetapi bahkan yang terbaik dari yang terbaik hanya berhasil mencapai langkah ke-9. Oh, Chai Xiao menyipitkan matanya saat tatapannya semakin serius. The Dragon Phoenix Heaven sebenarnya sangat tangguh sampai-sampai tidak ada yang berhasil mencapai langkah ke-10 setelah bertahun-tahun dibuka. Bagaimana menurutmu? Chai Xiao bertanya sambil menatap Mu Chen. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung tangga naga Phoenix. Cahaya keemasan berkembang dari arah yang dia lihat, bersama dengan tekanan yang kuat. Warisan naga Phoenix kuno harus disembunyikan di sana. Kau ingin aku menyerah? Itu tidak mudah. Murid hitam Mu Chen berubah tajam saat dia mencibir. Tidak ada keraguan sedikit pun saat dia mengambil langkah pertama di tangga naga Phoenix. Sesaat ketika Mu Chen menginjak tangga naga Phoenix, raungan drakonik yang menggelegar tiba-tiba bergema saat tekanan mengerikan mengalir. Mu Chen langsung merasa tubuhnya menjadi seberat gunung. Namun, dia mengatupkan giginya dan maju selangkah lagi dengan kakinya yang gemetar. Sosok Mu Chen terhuyung-huyung di tangga naga Phoenix dan jelas menanggung tekanan besar. Setiap langkah menyebabkan dia mengeluarkan keringat, merasakan sakit yang hebat dari otot-ototnya yang robek. Di belakangnya, Chai Xiao mengikuti dengan cermat. Meskipun dia tidak mengalami kesulitan seperti Mu Chen, langkahnya juga sangat berat. Jelas, dia juga menanggung tekanan yang menakutkan. Di belakangnya, Su Biyu, Hong Yu dan Ding Xuan bahkan sulit untuk berjalan dan memanjat. Setiap tatapan di wilayah ini diarahkan ke tangga naga Phoenix. Pada 5 sosok yang berjalan perlahan,
Mereka semua ingin tahu seberapa jauh mereka bisa pergi di surga naga Phoenix ini. Di bawah tatapan itu, langkah Mu Chen goyah saat dia berhenti di anak tangga ke-6. Ketika dia sampai di sini, dia merasakan kulitnya mulai terkoyak dengan darah yang mengalir. Bahkan dengan fisik naga Phoenix miliknya, tekanan di sini sedikit tak tertahankan. Cai Xiao mengikuti di belakang Mu Chen dengan butiran keringat muncul di wajahnya yang cantik. Bahkan dengan kekuatannya yang kuat, dia tidak bisa mengabaikan tekanan mengerikan di sini. Kau akan melanjutkan? Cai Xiao mengatupkan giginya saat dia berkata sambil melihat darah yang mengalir di punggung Mu Chen. Mu Chen tidak berbicara, tetapi dengan berat menganggukkan kepalanya. Tidak ada tanda-tanda mundur di pupil hitamnya saat dia mengambil langkah maju pada saat berikutnya. Sebuah luka darah muncul di bahunya dan darah mengalir dari itu, mengalir di sepanjang kaki Mu Chen, meninggalkan jejak kaki merah mencolok. Jumlah darah di tubuh Mu Chen meningkat, bahkan ada luka yang muncul di wajahnya dan darah segar menutupi pandangannya. Namun, dia masih terus berjalan dengan kuat dengan langkahnya yang berat. Pada akhirnya, dia berhenti di anak tangga ke-8. Pada saat ini, tubuh Mu Chen berlumuran darah. Tekanan mengerikan dari lingkungan praktis ingin menghancurkannya. Cahaya keemasan gelap muncul dari darah dan ototnya. Itu adalah esensi darah naga Phoenix yang menyembuhkan tubuhnya yang rusak. Jika bukan karena perlindungan dari esensi darah naga Phoenix, dia akan hancur saat ini. Tapi, meski begitu, Mu Chen merasa kehilangan penglihatan dan pendengarannya saat ini. Setiap suara telah menghilang, hanya tekanan berat yang terus menyelimutinya. Tubuh Mu Chen terhuyung-huyung saat dia berdiri di anak tangga ke-8. Cai Xiao juga tiba di level yang sama dengannya. Keringat aromatiknya mengalir di sepanjang lehernya yang ramping, membasahi pakaiannya, yang menggambarkan lekuk tubuhnya yang indah. Wajahnya juga sedikit pucat dan dadanya bergerak naik turun. Wajahnya dipenuhi dengan serius. Tetapi ketika dia melihat Mu Chen, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Baru sekarang, dia menyadari mengapa tidak ada orang yang berhasil mencapai anak tangga ke-10. Karena sesuai perkiraannya, dia hanya bisa mencapai yang ke-9 dan itu akan menjadi batasnya. Jika dia dengan paksa melanjutkan, tubuhnya akan dihancurkan oleh tekanan. Di belakang mereka, Su Biyu, Hong Yu dan Ding Xuan berdiri di tangga ke-6 dan tidak terus naik. Itu karena mereka tahu bahwa mereka berada di batas mereka, tubuh mereka tidak akan bisa menerimanya jika mereka memaksakan diri. Mereka bertiga duduk di anak tangga yang luas, memandangi dua sosok di depan. Terutama ketika mereka melihat tubuh Mu Chen, yang berlumuran darah, ada sedikit kekaguman yang melintas di mata mereka. Kultivasi Mu Chen hanya di third grade sovereign, tapi dia masih bisa mencapai langkah tangga ke-8, orang hanya bisa membayangkan tekanan besar yang dia alami. Jika itu adalah seseorang yang sedikit lebih lemah darinya, mereka akan segera pingsan. Mereka masih sedikit ragu dengan fakta bahwa Mu Chen bisa mengalahkan Liu Yan dan menghadapi Pangeran Netherworld dengan kultivasi di penguasa kelas 3. Tetapi pada saat ini, mereka secara bertahap mengerti mengapa ada begitu banyak keajaiban terjadi di sekitar pemuda itu. Keajaiban itu tidak diturunkan dari surga, itu diciptakan dengan kemauannya. Su Biyu dan Hong Yu bertukar pandang, tatapan mereka agak rumit. Cai Xiao menyeka butiran keringat di dagunya dan melihat ke dekat Mu Chen, yang berlumuran darah, sebelum bibirnya yang kemerahan bergerak. Jangan lanjutkan lagi. Kamu naik, darah segar tampaknya telah memadat, menutupi wajah Mu Chen. Suaranya juga sangat serak saat ini, seolah-olah tenggorokannya rusak karena tekanan. Cai Xiao menganggukkan kepalanya, lalu dengan lembut melangkah maju dengan gigi terkatup. Energi spiritual besar bergelombang di sekelilingnya saat dia menahan tekanan yang menakutkan, sementara kakinya yang gemetar jatuh ke langkah ke-9. Langkah ke-9, keributan terdengar di wilayah ini. Setelah bertahun-tahun, sejak pembukaan Dragon Phoenix Heaven, hanya ada beberapa jenius tak tertandingi yang berhasil mencapai anak tangga ke-9. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang yang bisa mencapai ini akan muncul kali ini juga. Di tengah keributan itu, Mu Chen, yang berlumuran darah, mengangkat kepalanya dengan susah payah saat pandangannya yang kabur melihat ke puncak panggung naga Phoenix. Tempat cahaya keemasan muncul, seolah-olah ada naga sejati dan Phoenix melihat ke bawah dari atas, memancarkan tekanan tanpa akhir. Tekanan itu bisa membuat siapapun berantakan. Namun, tinju Mu Chen terkepal erat pada saat ini,
itu memang gunung gigi yang menghalangi jalannya, bahkan dengan fisiknya yang kuat, tekanan mengerikan itu tak tertahankan. Mu Chen samar-samar bisa merasakan bahwa tubuhnya akan mulai berantakan setelah mencapai langkah tangga ke-9, dan pada ke-10, ada kemungkinan 80% tubuhnya runtuh. Haruskah aku menyerah? Sekarang, pandangan Mu Chen berangsur-angsur kabur saat sosok cantik muncul di kegelapan. Gadis itu mengenakan gaun hitam dan rambut panjang keperakannya berkibar dengan lembut. Pupil matanya yang seperti kaca menatapnya dengan kelembutan yang tak ada habisnya. Luo Li, gadis yang memberinya dorongan untuk bergerak maju. Sekarang, dia seharusnya kembali ke klan Dewa Luo, menanggung tekanan untuk menyelamatkan klannya, kan? Tekanan yang dia tanggung tidak akan lebih lemah dari tekanannya sendiri. Dan dia telah berjanji padanya, bahwa dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Matanya, yang kabur karena darah, tiba-tiba terbuka, tidak ada keraguan sedikit pun di mata Mu Chen. Jalan seorang ahli berbahaya, untuk memulai, jika dia menyerah begitu saja, bagaimana dia akan memenuhi janjinya dengannya? Suara heran tiba-tiba terdengar di wilayah ini saat Su Biyue dan Hong Yu menutup mulut mereka dengan keterkejutan di mata mereka saat mereka melihat ke depan. Sosok yang terhuyung-huyung dan sepertinya akan runtuh setiap saat tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang agung. Dia menghadap ke langit dan meraung sebelum dengan ganas mengambil langkah maju. Satu langkah, dia naik ke anak tangga ke-9. Mata Cai Xiao melebar saat ini dengan kilatan keheranan di wajahnya. Itu karena dia menyadari bahwa saat ini, ada luka biadab yang retak di tubuh Mu Chen saat darah segar mengalir. Rasa sakit yang hebat melonjak, hampir melahap kesadarannya. Namun, dia mengambil langkah maju sambil mengaum. Mata Cai Xiao dipenuhi dengan keterkejutan. Suara yang tak terhitung jumlahnya dari udara dingin yang dihirup terdengar di wilayah ini karena mereka semua tahu apa yang coba dilakukan Mu Chen. Di bawah tatapan tercengang itu, langkah Mu Chen tiba-tiba naik. Langkah tangga ke-10. Mu Chen berdiri di puncak tangga naga Phoenix. Namun, wajah Cai Xiao berubah drastis. Dia melihat wajah Mu Chen meledak. Darah segar berceceran ke segala arah. Dagingnya pecah berkeping-keping. Ketika darah segar berceceran di puncak tahap naga Phoenix, setiap tatapan membeku pada saat ini, kedalaman mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak ada yang mengira bahwa Mu Chen akan sangat berani. Tidak hanya dia naik ke anak tangga ke-9, dia bahkan menuju ke langkah ke-10. Namun, ketika dia mencapai langkah-langkah ke-10, dia tampak seperti dia tidak tahan dengan tekanan yang menakutkan dan telah meledak. Setiap ahli menelan seteguk air liur saat mereka berpikir dalam hati, benar saja, tangga ke-10 adalah ngarai yang tidak bisa dilintasi. Pada dasarnya, tidak ada yang bisa menaikinya. Saat seluruh wilayah dipenuhi dengan teriakan kaget, wajah Cai Xiao agak pucat saat dia melihat pemandangan ini. Darah segar berceceran di hadapannya. Pikirannya menjadi linglung saat dia melihat sosok yang sedang dimusnahkan. Hatinya langsung tenggelam. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen akan mempertaruhkan nyawanya sampai tingkat seperti itu. Tidakkah dia tahu bahwa anak tangga ke-10 pada dasarnya adalah tanah kematian? Itu bukan masalah dengan kekuatan, tapi anak tangga itu pada dasarnya melarang siapapun untuk naik. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak jenius luar biasa yang ada di masa lalu, mereka hanya berhasil mencapai anak tangga ke-9. Karena anak tangga ke-10 mungkin adalah kebanggaan yang ditinggalkan oleh naga sejati dan Phoenix, sebuah wilayah yang melarang siapapun untuk melangkah maju. Wajah Cai Xiao berubah saat dia mengatupkan giginya dan hendak pergi dan menyelamatkan Mu Chen. Namun, tepat ketika dia akan bergerak, sosok yang perlahan runtuh tiba-tiba berhenti jatuh. Dia berlutut ke satu lutut saat dia mengeluarkan raungan ke langit. Teriakannya dipenuhi dengan rasa sakit, tetapi juga dipenuhi dengan tekad dan keras kepala yang tak tergoyahkan. Pada saat ini, tulang putih dapat dilihat dan hampir setengah dari tubuhnya telah meledak. Jika bukan karena vitalitas kuat yang dianugerahkan kepadanya oleh The Dragon and Phoenix Blood Essences, tubuhnya pasti sudah hancur sejak lama. Tetapi bahkan pada saat ini, tidak ada keputusasaan untuk mengakui kekalahan. Raungan yang terdengar seperti singa terdengar di telinga semua orang. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan keterkejutan di mata mereka ketika mereka melihat puncak tangga naga Phoenix, pada sosok yang sebagian besar tubuhnya hancur.
Bahkan ketika dia bermandikan darah, dia masih meraung ke langit. Belum lagi para ahli biasa, bahkan Kai Xiao, Su Biyue, Hong Yu dan Ding Xuan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tekad kuat yang ditunjukkan Mu Chen membuat hati mereka bergetar. Sungguh orang yang ganas, Ding Xuan tercengang dan mau tidak mau memberinya acungan jempol. Dibandingkan dengan pertarungan antara Mu Chen dan Pangeran Netherworld, dia bahkan lebih mengagumkan sekarang. Raungan telah menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat ini, ada raungan drakonik yang cerah dan teriakan Phoenix yang juga bergema dari puncak tahap naga Phoenix. Semua orang terkejut ketika mereka melihat pilar megah cahaya keemasan membubung menuju cakrawala di ujung tangga naga Phoenix. Di pilar cahaya keemasan, Mu Chen yang memiliki satu lutut di tanah. Pilar cahaya keemasan tampak dipenuhi cairan, tetapi dengan pandangan yang lebih jelas, orang akan menyadari bahwa itu adalah esensi darah naga Phoenix emas gelap. Selanjutnya, kemurnian mereka membuat banyak orang terkejut jauh di lubuk hati mereka. Di bawah siulan esensi darah naga Phoenix, itu seperti badai hujan yang membersihkan tubuh Mu Chen yang hampir hancur. Lapisan emas gelap terus menyelimuti tubuh Mu Chen juga. Dari lukanya, daging terlihat tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Melihat dari jauh, Mu Chen seperti Buddha emas dengan tekanan kuno samar-samar dipancarkan dari tubuhnya. Itu adalah kekuatan opresif yang sangat murni. Kekuatan itu berasal dari naga sejati dan Phoenix. Itu, pembaptisan darah naga Phoenix. Semua orang tercengang dengan mulut terbuka lebar dari perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Setelah itu, seruan itu ditutupi oleh rasa iri yang kuat. Itu karena mereka merasakan betapa murninya esensi naga sejati dan darah Phoenix di pilar cahaya keemasan itu. Bahkan 100 kolam naga Phoenix tidak ada bandingannya. Hidup bocah itu terlalu beruntung. Ada para ahli yang berbicara dengan mata memerah. Itu adalah pembaptisan darah naga Phoenix, bahkan seseorang dengan fisik yang sangat lemah akan dilahirkan kembali setelah sepenuhnya dibaptis olehnya. Belum lagi Mu Chen memiliki fisik yang kuat. Setelah pembaptisan ini, kekuatan tubuhnya sendiri mungkin bisa menghadapi mereka yang berkultivasi sama dengannya. Meskipun mereka iri, semua orang tahu bahwa Mu Chen berjuang untuk itu dengan keberanian dan tekadnya. Itu karena, jika mereka berada di tempatnya, mereka tidak akan berani menghadapi kematian dan memaksakan diri menaiki tangga. Jadi anak tangga ke-10 adalah ujian. Su Biyue, Hong Yu dan Ding Xuan menyaksikan adegan ini dengan tatapan rumit. Mereka dapat melihat dengan lebih jelas dan dari apa yang mereka rasakan, anak tangga ke-10 adalah kematian yang pasti bagi siapapun yang berani menaikinya. Karena itu, tidak ada yang berani naik setelah bertahun-tahun, karena tidak ada yang mau mengambil risiko itu. Tapi kali ini, itu dipatahkan oleh Mu Chen. Langkah tangga ke-10 bukanlah ujian kekuatan mereka, tetapi keberanian dan tekad mereka. Kai Xiao merasa lega pada saat ini, sambil melihat sosok yang diselimuti oleh pilar cahaya emas dengan penuh minat. Meskipun dia masih muda, kekeras kepalaan dan tekad yang terukir jauh di dalam tulangnya bahkan menggerakkannya. Dia melirik Mu Chen dalam-dalam. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa tidak lama lagi, nama pemuda di hadapannya ini akan bergema di seluruh dunia 1000 besar. Pilar cahaya keemasan gelap menyelimuti sosok Mu Chen. Ada beberapa esensi darah naga sejati dan Phoenix murni yang keluar darinya, menyebar ke Cai Xiao, Su Biyu dan yang lainnya. Meskipun itu tidak sebanding dengan kesempatan Mu Chen, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka jika mereka berhasil memperbaikinya. Segera, mereka duduk dan fokus untuk menyerap esensi darah naga sejati dan Phoenix. Dari pilar cahaya keemasan gelap, raungan drakonik dan teriakan Phoenix bergema di langit. Pilar cahaya berlangsung hampir 10 menit sebelum mulai menghilang. Setiap tatapan diarahkan ke puncak panggung naga Phoenix dalam sekejap. Ke arah itu, cahaya keemasan secara bertahap ditarik menjadi sosok yang berlutut di tanah dengan satu lutut. Tidak ada pakaian di bagian atas tubuhnya dan cahaya keemasan mengalir di bawah kulitnya. Tubuhnya yang rusak telah sepenuhnya pulih. Selanjutnya, saat cahaya keemasan mengalir, ada kekuatan yang menindas yang samar-samar menyebar. Di punggungnya, ada tato emas burung Phoenix yang membentangkan sayapnya, hampir seolah-olah itu hidup, menyebarkan sayapnya, sepertinya ingin keluar dari tubuh Mu Chen dan melayang ke cakrawala. Di dadanya ada tato naga emas, menghadap ke bawah dengan kuat.
seolah-olah menghadap ke tanah ini dan prestisnya tidak bisa dilanggar. Mu Chen perlahan membuka matanya, yang gelap gulita, berwarna emas pada saat ini, dipenuhi dengan prestise yang membuat orang lain merasakan tekanan yang mencekik. Warna emas bertahan beberapa saat di pupilnya, sebelum menghilang. Mu Chen melihat ke bawah, dengan bingung saat dia melihat tubuhnya yang sempurna dan tidak rusak. Dengan lembut mengepalkan tinjunya, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan melonjak di tubuhnya. Seolah-olah naga sejati dan Phoenix tersembunyi di dalam tubuhnya. Dia menyentuh tato naga di dadanya dan kelopak matanya tanpa sadar berkedut. Itu karena dia merasakan bahwa tato naga sejati dan Phoenix di dada dan punggungnya sepertinya memiliki kehidupan. Mereka tidak terlihat seperti tato biasa tetapi makhluk hidup. Tapi, tidak peduli apa, dia telah berhasil melewati bencana ini dan dapat merasakan bahwa vitalitas yang terkandung di dalam tubuhnya lebih dari 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Luka yang dia derita dari pertarungannya dengan Liu Yan dan Pangeran Netherworld telah lama pulih, kecepatan pemulihan yang bahkan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Sepertinya, kali ini, dia telah memenangkan pertaruhannya. Ketika cahaya keemasan menghilang di wilayah ini, ada banyak cahaya keemasan yang menyembur keluar dari altar. Cahaya keemasan itu tampak seperti sisik naga dan bulu Phoenix dan, samar-samar, teks kuno bisa dilihat pada sisik dan bulu itu. Itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh naga sejati dan Phoenix. Ketika sisik naga dan bulu Phoenix muncul, kegemparan meledak di wilayah ini dan mata semua orang memerah. Salah satu dari mereka yang dikumpulkan oleh naga sejati dan Phoenix akan sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Sisik naga dan bulu Phoenix berputar di atas panggung naga Phoenix, menyelimuti seluruh tangga naga Phoenix. Jadi, ternyata Chai Xiao, Su Biyu dan yang lainnya juga bisa mendapatkannya. Namun, juga terbukti bahwa semakin tinggi mereka di tangga naga Phoenix, warisan yang bisa mereka peroleh juga akan lebih berharga. Dilihat dari cahaya keemasan yang dipancarkan dari sisik naga dan bulu Phoenix itu, orang bisa membedakan seberapa kuat mereka. Semakin tinggi di tangga naga Phoenix, jumlah sisik naga dan bulu Phoenix akan berkurang jumlahnya. Namun, cahaya yang dipancarkan dari itu juga lebih kuat. Su Biyu, Hong Yu dan Ding Xuan sedikit terkejut ketika mereka melihat sisik naga dan bulu Phoenix yang beredar, dengan tidak sabar ingin mencoba dan mengambilnya. Mu Chen mengangkat kepalanya juga. Di puncak panggung naga Phoenix, jumlah sisik naga dan bulu Phoenix sangat sedikit, hanya ada 10 gumpalan cahaya yang melayang di udara. Di dalam gumpalan cahaya itu, sisik naga, tulang naga, bulu Phoenix, dan berbagai item lainnya bisa terlihat. Apakah itu fluktuasi kuno yang dipancarkan dari mereka, atau luasnya mereka tidak ada bandingannya dengan yang lain. Mu Chen menatap 10 gumpalan lampu dan samar-samar bisa merasakan bahwa dia hanya bisa memilih satu dari warisan itu. Alis Mu Chen dirajut saat ia merenungkan untuk waktu yang lama, sebelum perlahan menutup matanya, karena sangat sulit untuk membuat pilihan, maka dia membiarkan alam mengambil jalannya. Mu Chen perlahan membuka tangannya, dan secara bertahap menenangkan hatinya saat cahaya keemasan samar dipancarkan dari permukaan tubuhnya. Secara alami, dia telah mengeluarkan fisik naga Phoenix. Di dada dan punggungnya, tato True Dragon dan Phoenix dengan lembut bergoyang saat seberkas cahaya keemasan melesat menuju salah satu dari 10 gumpalan cahaya ke arah paling kanan. Cahaya keemasan membungkus gumpalan cahaya dan dengan cepat ditarik kembali. Mu Chen membuka matanya dan melihat gumpalan cahaya keemasan yang melayang di depannya. Dia mengulurkan tangannya, dan gumpalan cahaya keemasan jatuh ke tangannya. Saat cahaya menghilang, itu mengungkapkan item di dalamnya. Itu adalah tulang emas gelap, diisi dengan rune kuno, seolah-olah itu adalah kata-kata paling kuno di dunia, memancarkan fluktuasi yang mendalam. Mu Chen meraih tulang emas gelap yang misterius dan merasakan darah dan daging di tubuhnya bergerak. Tak lama kemudian, tatapannya bergetar, melihat tulang emas gelap yang tampaknya memiliki hubungan dengan fisik naga Phoenix. Terima kasih telah menonton.